Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yumiddu binasrihi man i'tasama bihablihil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sadiqul wa'dil amin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa ahsukum ala ta'atih wa husni ibadatih, linafuza yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang hadirin Jumat yang berbahagia, telah berlalu hari demi hari, bulan bertukar bulan, dan tahun berganti tahun, karena kesibukan kita sehari-hari. Tak ubahnya kita itu berpacu dengan waktu. Tanpa terasa bergulirlah hari demi hari tersebut, sampai suatu saat nanti di mana setiap kita ini, siapapun dia, akan berhadapan dengan algojo yang menakutkan. Sang algojo itulah malaikat maut atau Israel. Maka mengawali kehadiran kita di rumah suci Allah ini, sejenak khatib mengajak kita bersama untuk menyempatkan diri bertafakur, merenung diri masing-masing, merenung ulang liku perjalanan hidup kita. Alangkah malangnya andai kata di saat kita dihadang oleh sang al-malakul maut, kita yang membuang-buang umur sia-sia, diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim raungan dan penyesalan tersebut, sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min qabli an ya'ti ahadakumul maut, di ambang kematian seseorang, dikala dihadang oleh sang al-malakul maut, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ketika itulah sang hamba tersebut meraung dan meratap. Apa bunyi ratapannya? Rabbi, oh Tuhanku, laulah akhartani ila ajalin qarib, andai kata berkenan engkau ya Allah menunda ajalku barang agak sejenak, fa asaddaqa, aku akan membenarkan syariat agamamu ya Allah. Mungkin selama ini banyak titah dan perintahmu yang telah kuabaikan ya Allah. Mungkin selama ini banyak laranganmu yang telah kulanggar ya Rabbi. Andai kata engkau tidak
memberikan kesempatan kepada aku. Sungguh aku merugi ya Allah. Sidang jemaah yang berbahagia, sang hamba yang malang tersebut tegas Allah nyatakan ketika ia meraung dan meratap tersebut, saat tersebut adalah saat yang paling menakutkan. Terasa begitu berharganya hidup tersebut. Detik demi detik pun diminta Allah tunda dulu. Namun pada saat yang telah ditetapkan oleh Allah, terpaksa sang hamba yang malang itu meregang nyawa. Boleh jadi di tepi rimba, di pematang sawah, dalam perjalanan kendaraannya berlanggar dengan kendaraan lain, atau dilanggar, atau mungkin mati secara berjamaah, sebagaimana yang terjadi pada peristiwa-peristiwa pesawat terbang yang banyak terjadi di negara kita. Sidang jemaah yang bahagia, syukur kalau wafat tersebut disaksikan anak, cucu, keturunan keluarga kita. Tetapi ada yang hanya sempat ketika itu meraung dan meratap sebagaimana diungkapkan oleh Allah. Rabbi, oh Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku janji ya Allah, umur yang tersisa kan ku penuh pada hati ya Allah dengan berbuat ketaatan kepadamu sebanyak-banyaknya. Umur yang tersisa ya Allah kan ku penuh pada hati dengan berbuat ihsan dan kebajikan kepada sesama, sehingga engkau memasukkan aku dalam kelompok orang-orang yang beruntung mendapatkan ganjaranmu syurga jannatun na'im. Sidang jemaah yang bahagia, namun ayat berikutnya Allah tegaskan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Selamanya Allah tidak akan pernah menunda ajal seseorang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tutup dengan firman-Nya dalam penegasannya, dan maha suci Allah khabir, maha tahu, maha pemberitahu. Itu ditayang ulang ketika sakaratul maut tersebut. Sebagaimana sidang jemaah yang bahagia, kehidupan nyata begitulah tergambar jelas bagaimana kita menghabiskan usia ini sia-sia tanpa makna. Sidang jemaah berbahagia, menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa maut itu adalah sangat sakit sekali, tidak ubah bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup. Sehingga itu sebabnya Allah menyebut akhir ayat tadi, wallahu khabirum bima ta'malun. Allah gambarkan saking sakitnya, saking takutnya orang tersebut, ya khafu alaihi zawalul iman, dikhawatirkan tergelincir imannya, saking sakitnya. Ada yang sempat mengucapkan kata-kata kotor, ada yang mendesah, ada yang menggigit lidahnya hampir sampai putus. Na'udzubillahi min dzalik. Sidang jemaah bahagia, dalam menapak hidup dan kehidupan ini, sidang jemaah, marilah kita sejenak
mengingat firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan berkeluh kesah. Ada saja problem dalam hidup ini. Sepanjang masih hayat kita, problem demi problem silih berganti datang. Habis satu datang lagi yang lain. Habis masalah anak, masalah dengan keluarga, masalah dengan tetangga, masalah pekerjaan. Baru habis masalah tersebut ketika kita telah berada di alam barzakh. Oleh karena itu sidang jemaah yang bahagia, resah dan gelisah kita menghadapi hidup ini. Wa idza massahul khairu manu'a. Tetapi ada manusia itu yang diberikan keberuntungan, hidupnya nikmat, punya rumah megah, kendaraan berkilau sesuai dengan selera zaman. Tapi damaikah dalam batinnya? Belum pasti, belum dapat dipastikan. Sidang jemaah bahagia. Wa idza masahul khairu manu'a. Karena dia tidak peduli dengan ajaran agama, ia tetap dalam resah dan gelisah. Kurang. Demikian terus menerus. Batinnya dihantui oleh kegelisahan, walaupun hidup dalam kenikmatan. Siapa yang tidak akan resah dan gelisah? Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ini, illal musallin, hanyalah orang yang teguh melaksanakan solat. Sidang jemaah berbahagia, tapi solat yang macam mana yang membawa manfaat kepada kita? Alladzina hum ala solatihim daimun. Bila solat tersebut dilaksanakannya dengan disiplin, penuh tanggung jawab, mencari ridha Allah. Fadhkuruni azkurukum, kata firman Allah. Ingat adaku, kata Allah, aku pun juga akan ingat anda, akan kuberikan apa yang anda butuhkan. Tidaklah harta membawa kenikmatan hidup. Itu sebabnya sidang jemaah yang bahagia, andai kata harta itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Al-malu silahul mu'min. Harta itu adalah senjata orang beriman mencari ridha Allah. Dengan hartanya ia bangun masjid. Dengan hartanya ia santuni anak yatim. Setelah mengulurkan tangannya mencari ridha Allah, tumbuh dalam kalbunya kedamaian dan ketenangan. Sidang jemaah bahagia, diungkapkan oleh sarjana kontemporer Norman Vincent Peale yang dikutip oleh Dr. Andus Haji Syahminan Zaini dalam bukunya Al-Islam. Stay alive all your life. Bagaimana kita hidup dengan damai, bahwa ketegangan dan perasaan pada saat ini, kata beliau, merupakan persoalan serius umat masa ini. Demikian pula Dale Carnegie dalam bukunya How to Stop Worrying and Start Living, bagaimana menghentikan kegelisahan dan hidup secara normal dengan baik. Ia menyebut kegelisahan merupakan gangguan paling utama umat manusia pada abad ini. Oleh karena itu sidang jemaah yang bahagia, maka
Andai kata ada problema dalam hidup kita, kita mengadu kepada Allah. Upayakan kita bangun di tengah malam buta, kita angkatkan takbir, Allahu Akbar. Di keheningan malam tersebut hanya detak jam dinding yang menyertai kita. Paling-paling terdengar dari kejauhan gonggongan anjing. Kita pun takbir dengan air mata. Allahu Akbar, maha besar Engkau ya Allah. Allahu Akbar kabirah. Tiada menandingi kebesaran-Mu ya Allah ya Rahman. Subhanallahi bukratan wa asila. Bertasbih makhluk-Mu pagi dan sore membesarkan Engkau Tuhan, mentakdiskan Engkau. Wajahku kuhadapkan ya Allah, wajahku yang kotor, yang penuh dengan dosa ini Tuhan. Lillazi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah hendaknya termasuk aku hamba-Mu yang mensyirikkan Engkau, yang persekutukan Engkau ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, inna salati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, segala amal ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Kuserahkan bulat-bulat kepada Engkau Tuhan sarwa sekalian alam. Menyerah bulat kita kepada Allah. Habis itu, doa iftitah kita lanjut dengan Fatihah, ayat, ruku, sujud, akhirnya salam kanan, salam kiri. Kita pun menengadahkan tangan kita. Allahumma ya Allah, aku memiliki problema ya Allah. Berikan jalan keluar ya Allah dari kesulitanku saat ini Tuhan. Allah tegaskan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menyerah bulat kepada Allah, Allah berikan dia jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Dan Allah berikan rezeki dari sumber yang tak diduga-duga sebelumnya oleh yang bersangkutan. Sidang jemaah yang berbahagia, solat kita tiada ubah. Kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk itu laksanakan solat tersebut, terutama solat fardu, secara berjamaah. Kita sedih kadang-kadang, entah karena ketidaktahuan saudara kita. Ada seorang masuk ke dalam masjid, langsung dia solat. Masuk pula yang lain, solat pula sendiri. Yang tadi rugi, yang kedua juga rugi karena nilainya hanya satu. Afdalus salatil jamaah min salati fadzi bisab'in wa sab'ina darajah. Kelebihan solat berjamaah dari solat sendiri adalah 27 derajat. Andai kata orang yang solat tersebut kita dekati, boleh dengan isyarat atau kita ikuti langsung Allahu Akbar. Secara tidak langsung kita bersedekah pahala kepada yang bersangkutan dari 1 menjadi 27. Solat kita pun juga diangkat nilainya, derajatnya menjadi 27. Sidang jemaah bahagia, dalam melaksanakan solat berjamaah ini, sidang berjamaah yang berbahagia, dalam asar Ali bin Abi Thalib menyebutkan, at-takbiratul ula yudrikuhul ma'mum ma'al imam khairul lahu min alfi hijjatin wa umrah. Takbir pertama seorang makmum dalam solat berjamaah tersebut
Asal dia ikhlas, kalau bisa subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar, maghrib, isya, maka Allah janjikan 6 keberuntungan. Salah satu yang dapat kami ungkapkan dalam kesempatan ini, la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Orang yang cinta solat berjamaah, solat 5 waktu secara berjamaah, sidang jamaah bahagia, diberikan kepada dia pertolongan Allah dikala sakaratul maut, tidak keluar rohnya dari jasad orang tersebut hingga Allah perlihatkan lebih dahulu kenikmatan surga Jannatul Naim. Saking asyiknya melihat kenikmatan surga tersebut, berlalulah sakaratul maut yang dahsyat tersebut. Ia diberikan oleh Allah kemampuan tenang, damai menghadap Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah, dengan zikir tersebut itu solat yang utamanya. Tatma'innul qulub, hati jadi tenang, damai. Kita pun damai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah berbahagia, dalam kehidupan masa Rasulullah SAW, para sahabat berlomba lebih duluan hadir ke masjid untuk dapat melaksanakan solat berjamaah dengan baginda Rasul. Zaid ibn Thabit, seorang sahabat ketika itu, ketika terlambat beliau meraung, tidak ada arti ya Allah seumur umur. Ketika sampai di pintu gerbang masjid itu, tidak ada arti hidupku ya Allah. Seumur umur tak pernah aku terlambat solat berjamaah. Beliau meraung dan meratap. Kemudian beliau dipapah menuju mihrab Rasulullah SAW yang disebut dengan Raudhah, dekat rumah Rasulullah, kubur Rasulullah dengan mihrabnya ada namanya Raudhah di Madinah. Disitulah dia meraung, oh Tuhan, alangkah meruginya aku ya Allah. Semalaman itu beliau menangis. Sidang jamaah berbahagia, oleh karena itu sidang jamaah, marilah kita upayakan sedapat mungkin melaksanakan solat berjamaah tersebut dengan sebaik-baiknya, agar diberikan oleh Allah kepada kita kedamaian dalam hidup kita ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang jamaah bahagia, marilah senantiasa kita ingat afdhalus sholatil jamaah min sholatil fadzi. Kelebihan solat berjamaah dari solat sendirian bisab'in wa 'ashrina darajah adalah 27 derajat. Marilah kita raih, sehingga secara tidak langsung kita mendapatkan kedamaian hidup. Karena dengan solat inilah kita langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermakna bagi kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa ahussukum ala ta'atih wa husni ibadati linafuza yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa, demi umur yang diberikan kepada kamu hai manusia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu merugi bila umurnya terbuang percuma, sia-sia. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, itulah orang yang teguh beriman kepada Allah. Imannya itulah yang memanggilnya ketika kumandang azan. Ia langsung bergerak mencari ridha Allah di masjid atau solat berjamaah dimanapun, kalau tak sempat di masjid. Wa amilus salihat, setia berbuat amal kebajikan mencari ridha Allah, bukan mencari nama, bukan mencari pangkat jabatan. Banyak tugas masyarakat sidang jamaah yang menuntut keikhlasan, seperti menjadi ketua RT. Berapalah gajinya? Masya Allah, tengah malam dibangunkan. Tetapi yang dicari ridha Allah. Wa tawasaw bil haqq, ingat mengingatkan, teguh melaksanakan al-haq, kebenaran. Sebab kadang-kadang kita merasa sedih. Kita cari kebenaran ke pengadilan. Benar bisa jadi salah, yang salah kok jadi benar. Kecewakah kita? Tidak perlu kecewa. Kita laksanakan al-haq itu mulai dari diri kita. Terakhir, watawasaw bis-sabr, ingat mengingatkan, tabah, sabar. As-sabru miftahul jannah, karena kesabaran itu adalah kunci surga, kunci kesuksesan. Sidang jemaah bahagia, demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermakna bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, berkenan kiranya Engkau ya Allah memberikan keampunan-Mu terhadap dosa-dosa kami ya Allah yang mungkin telah bertimbun-timbun. Berikanlah ya Allah keampunan-Mu ya Allah terhadap dosa-dosa dan kesalahan kedua ayahanda dan bunda tercinta kami masing-masing. Curahkanlah ya Allah rahmat kasih sayang-Mu kepada mereka berdua, karena keduanya telah menghabiskan usianya memelihara, mendidik dan menyayangi kami semenjak kami kecil ya Allah. Demikian pula ya Allah, berikanlah keampunan-Mu terhadap dosa-dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, para pemimpin-pemimpin kami, para guru-guru kami, baik mereka yang masih hidup ya Allah maupun yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu, yang ikhlas memperjuangkan agama Allah, mencari ridha-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim
وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر.